Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kaifa halukum ayyuhat tullab, kaifa halukum hadal yawm, arju an takunu fi sihatin wa afiyah, wa fi aunillahi wa taufiqih. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Fi hadhil hissah nahnu sanadrus an hurufil jar wa ma'aniha wa i'rabi ma ba'daha. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai huruf jar, arti dari huruf jar, dan i'rab dari kata yang terletak setelah huruf jar. Video pembelajaran ini adalah materi pembelajaran bahasa Arab untuk kelas 11 Madrasah Aliyah. Mari kita simak bersama-sama video pembelajaran mengenai huruf jar. Al-muhtawayat fi hadzal bahath hiya. Isi dari pembahasan kita pada video pembelajaran kali ini antara lain 1. Huruful jar al-kamilah. Huruf jar secara keseluruhan. 2. Ma'ani ahammi hurufil jar. Makna dari huruf jar penting yang khusus kita bahas pada video pembelajaran kali ini, yaitu ada 8 huruf jar. Yang ketiga, i'rabu ma ba'daha. I'rab dari kata yang jatuh setelah huruf jar. Kemudian yang keempat, isim ghairu munsharif. Dan yang kelima, al-khulasah. Mari kita membahas lebih lanjut bab huruful jar ma'aniha wa i'rabu ma ba'daha. Sebelum kita mulai belajar pada huruf jar secara keseluruhan, silahkan kalian buka buku kalian masing-masing, buku paket kalian pada halaman 33. Nanti di dalam buku kalian akan terdapat bab huruf jar dengan tampilan seperti ini. Siapkan buku tulis kalian, siapkan pena dan pensil kalian. Mari kita belajar bersama mengenai huruf jar, dimulai dari huruf jar secara lengkap. Ini adalah huruf jar secara lengkap. Silahkan diperhatikan dua nadhom berikut. Dua nadhom ini adalah nadhom dari kitab Alfiyah Ibnu Malik. Haka hurufal jarri wa hiya min ila hatta khala hasha ada fi an ala mudmundu rubbal lamu kai wawun wata wal kafu wal ba wala alla wa mata. Adapun huruf jar secara lengkap adalah min, ila, an, ala, fi, kaf, lam, ba, hatta, khala, hasya, ada, mud, mundu, rubba, ta, la'alla, kai, wawu, dan mata. Sedangkan yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini hanya huruf jar min, ila, an, ala, fi, kaf, lam, dan ba. Mari kita lanjutkan pembahasan pada makna dan i'rabnya. Sekarang mari kita membahas mengenai arti dari masing-masing huruf jar penting yang kita bahas pada video kali ini, yaitu huruf jar min, ila, an, ala, fi, ba, kaf, dan lam. Kita mulai dari huruf jar min. Huruf jar min memiliki arti al-bidayah wa tab'id wa bayanul jinsi. Untuk huruf jar min memiliki arti dari, setengah, di antara, termasuk, dan yang terakhir terbuat dari. Silakan dilihat contoh. Yang pertama adalah ada contoh masyaitu minal manzil ila baiti sodiqi. Aku berjalan dari rumah ke rumah temanku.
Di situ ada huruf min yang bercetak merah memiliki arti dari. Dari bimakna al-bidayah, dimulai dari. Kemudian yang kedua, kharajtu minas shabah ilal asri. Aku keluar mulai dari pagi sampai asar. Yang pertama itu adalah dari untuk tempat, minal manzil, dari rumah. Yang kedua itu adalah dari untuk menjelaskan waktu, yaitu minas shabah, dimulai dari. Kemudian arti yang kedua terdapat pada kalimat berikut, anfaqtu minal amwal. Anfaqtu minal amwal. Aku membelanjakan sebagian dari harta. Bermakna sebagian. Kemudian as-sholatu min arkanil Islam. Salat termasuk rukun Islam. Bermakna tab'id. Kemudian makna yang terakhir yaitu bermakna terbuat dari. Jadi mengandung arti, menyelipkan arti terbuat. Contohnya, sona'tu ta'iratan minal waraq. Aku membuat pesawat minal waraq, dari kertas. Dalam kurung, terbuat dari kertas. Itu adalah arti dari min. Kemudian untuk ila bermakna intihaul ghayah, bimakna ma'a, bimakna inda. Intihaul ghayah itu berarti ke atau kepada, kemudian bermakna ma'a sampai dengan, kemudian bimakna inda yaitu bagi. Contohnya, masyaitu minal manzil ila baiti shadiqi. Sama dengan yang atas, cuman yang dimaksud di sini adalah ila. Bermakna aku berjalan dari rumah sampai ke. Jadi, aku berjalan dari rumah ke rumah temanku. Ila baiti shadiqi. Kemudian, kharajtu minas shabah ilal asri. Yang dimaksud adalah ilal asri. Ila, sampai sore atau sampai asar. Menunjukkan intiha. Intiha itu akhir dari sesuatu. Kemudian yang berarti ma'a. Aghsilu al-yadaini ilal mirfaqaini. Ay ma'al mirfaqaini. Aku membasuh kedua tangan sampai dengan kedua siku. Jadi ila itu bermakna sampai dengan, bukan hanya sampai, tetapi dengan sekaligus. Jadi berarti ilal mirfaqaini bermakna ma'al mirfaqaini. Kemudian contoh terakhir, al-qira'atu ahabbu ilayya minal la'bi. Membaca lebih menyenangkan bagiku daripada main-main. Bimakna inda, bagiku. Kemudian untuk huruf jar'an bimakna al-mujawizah. Kemudian yang kedua makna min. Kemudian yang ketiga bimakna isti'la. Contohnya, romaitu as-sahma 'anil qaus. Aku melemparkan panah dari busurnya. An itu melewati, anil qausi melewati busurnya. Kemudian contoh kedua, wa huwallazi yaqbalut taubata an ibadihi. Dialah yang menerima taubat an ibadihi sama dengan min ibadihi, dari hambanya. Dari an di sini bermakna dari. Contoh ketiga, nabahatsu hadzal yaum an hurufil jar. An bermakna tentang. Kita membahas pagi ini tentang huruf jar. Kemudian untuk huruf jar ala, apa saja artinya? Yang pertama adalah al-isti'la. Kemudian yang kedua bimakna fi, kemudian bermakna yajibu ala. Al-isti'la berarti di atas, kemudian fi itu berarti kepada, kemudian yajibu ala mengandung arti wajib bagi.
Contoh yang pertama, al-haqibatu 'ala tawilah. Tas itu di atas toilet. Toilet dalam arti meja, di atas meja. Tawilah. Ala bermakna di atas. Contoh kedua, wattaba'u ma tatlus syayatin ala mulki Sulaiman. Ala mulki Sulaiman, ala bermakna kepada. Kemudian yang ketiga, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Alaikum, wajib bagi kalian untuk jujur. Jadi alaikum bermakna yajibu alaikum. Demikian arti huruf jar penting yang pertama, bagian yang pertama, yaitu min, ila, an, dan ala. Selanjutnya kita akan membahas huruf jar bagian yang kedua. Arti huruf jar bagian yang kedua adalah sebagai berikut. Fi bimakna tufidu al-dzarfiyah al-makaniyah awiz zamaniyah, yaitu mengandung arti dzaraf atau menyatakan tempat, baik tempat sekaligus menyatakan zaman. Kemudian yang ketiga, arti ta'lil, disebabkan. Contoh, sahartu fil baiti fil aidi. Fil baiti, di rumah, menunjukkan keterangan tempat, dzaraf. Fil aidi menunjukkan keterangan waktu. Al-kutubu fil haqibah, buku-buku itu di dalam tas. Kemudian contoh berikutnya yang bermakna ta'lil, bermakna waktu masih. Numtu fis sa'atil 'ashirah lailan. Aku tidur pada jam 10 malam. Kemudian contoh yang terakhir, dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin. Seorang perempuan masuk ke neraka fi hirratin, disebabkan seekor kucing. Jadi fi-nya bermakna disebabkan. Kemudian bi bermakna al-ilsaq, al-isti'anah, dan al-dzarfiyah. Beserta dengan, kemudian di. Contohnya, masahtu ra'si biyadi. Aku mengusap kepalaku biyadi dengan tanganku. Beserta dengan tanganku. Kemudian aktubu bil qalami. Ini artinya isti'anah. Isti'anah itu arti aslinya adalah meminta tolong. Artinya, aku menulis dengan memakai pena. Menggunakan pertolongan pena. Jadi kalau diartikan, aktubu bil qalam, aku menulis dengan memakai pena. Kemudian al-dzarfiyah. Al-dzarfiyah menunjukkan keterangan tempat. Contohnya, askunu bi Jakarta. Aku tinggal di Jakarta. Kemudian huruf jar berikutnya yaitu kaf bermakna at-tashbih dan at-ta'lil. At-tashbih berarti menyerupakan, yaitu artinya seperti. Kemudian at-ta'lil bermakna sebagaimana. Contohnya, zaujati kal qamar fi jamaliha. Kal qamar, seperti rembulan. Kemudian contoh yang kedua yang bermakna sebagaimana, ushkurullah kama an'ama alaikum, ai bisababi ma an'ama alaikum. Bersyukurlah kepada Allah sebagaimana Allah telah memberikan nikmat kepada kalian. Jadi kama di sini berarti sebagaimana. Huruf jar yang terakhir yaitu lam atau kita baca li. Bermakna al-milkiyah menunjukkan kepemilikan, kemudian at-ta'lil menunjukkan alasan, yang ketiga al-ikhtisos, hanya khusus milik. Contohnya al-kutubu litulab, buku-buku itu milik murid. Contoh kedua, safartu ila Yaban lisyahah. Aku bepergian ke Jepang untuk rekreasi.
karena rekreasi. Jadi menyatakan alasan. Contoh yang terakhir, al-ikhtisos, hanya milik. Misalnya di sini, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atau hanya milik Allah. Demikianlah arti beberapa huruf jar penting. Selanjutnya kita akan membahas mengenai al-i'rab fi hurufil jar. I'rabu ma ba'dal jar. Apa saja i'rab setelah huruf jar? Ketika sebuah isim atau kata benda diawali huruf jar, maka dia memiliki i'rab sebagai berikut. 1. Bil kasroh, menggunakan tanda baca kasroh. Kasroh bisa dhohiroh atau jelas, atau bisa muqaddaroh. Kemudian yang kedua, bil ya, dengan menggunakan tanda ya. Dan yang ketiga, menggunakan fathah. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat i'rab setelah huruf jar sekaligus disertai dengan contoh-contoh sebagai berikut. Tanda i'rab untuk isim majrur atau isim yang kemasukan huruf jar yang pertama adalah kasroh. Ada pada 1. Isim mufrad, 2. Jamak taksir, yang ketiga jamak mu'annas salim. Yang pertama adalah isim mufrad, contohnya al-haqibatu ala tawilati. Yang dimaksud adalah kata at-tawilati, tak marbutohnya di kasroh karena ada huruf jar ala. Dia adalah isim mufrad, isim kata benda tunggal. Kemudian yang kedua adalah jamak taksir, contohnya as-sholatu min arkanil islami. Kata arkani yang bercetak merah, nunnya berharokat kasroh karena ada huruf jar min. Arkani jamak dari kata ruknun, jamaknya arkanun. Kemudian karena ada huruf jar min, dibaca min arkani. Kemudian yang ketiga adalah jamak mu'annas salim. Jamak mu'annas salim adalah jamak khusus perempuan dengan menambahkan alif dan ta mabsutoh di belakangnya. Contohnya misalnya ada kata tolibatun menjadi tolibatun. Contohnya di sini adalah al-kutubu lit-tolibati. Tak di situ berharokat kasroh karena ada huruf jar li dan dia adalah jamak mu'annas salim. Tanda i'rab isim majrur yang kedua adalah dengan ya. Ada pada 1. Isim tasniyah, 2. Jamak mudzakkar salim, yang ketiga ada pada asmaul khamsah. Contoh pada isim tasniyah, aghsilu al-yadaini ilal mirfaqaini. Yang dimaksud adalah kata al-mirfaqaini yang diawali ila. Kata al-mirfaqaini itu adalah isim tasniyah yang ditandai dengan huruf ya yang digandeng dengan nun. Kata al-mirfaqaini berasal dari mirfaqoni, dua siku dengan tambahan alif nun di belakangnya, isim tasniyah menjadi al-mirfaqaini, menjadi akhiran ya karena ada huruf jar. Jadi dia dibaca majrur dengan ya. Yang kedua yaitu jamak mudzakkar salim. Contohnya yajibu 'alal muslimin iqamatus shalah. Kata al-muslimin berasal dari kata muslimuna, jamak mudzakkar salim, jamak dengan akhiran wawun nun. Kemudian ketika dimasuki huruf jar ala menjadi muslimin. Bedanya dengan yang tasniyah, jika tasniyah dibaca dengan harokat aini, mirfaqaini, untuk yang jamak mudzakkar salim sama-sama berakhiran ya, tetapi dibaca dengan harokat ina, muslimina. Kemudian yang ketiga adalah asmaul khamsah. Asmaul khamsah adalah isim khusus yang berjumlah 5. Di sini contohnya a'taitu an-nuquda ila akhika. Kata akhun, kata akhuka
termasuk salah satu dari asmaul khamsah. Aslinya akhuka, aku menggunakan tanda wawu. Kemudian karena ada huruf jar ila menjadi ila akhika. Berikutnya kita akan membahas tanda i'rab jar yang menggunakan fathah. Tanda i'rab jar ketiga pada isim majrur adalah dengan fathah. Berada dalam satu tempat, yaitu pada isim ghairu munsharif. Contohnya adalah hadzal kitabu li Ahmada. Yang dimaksud dengan isim ghairu munsharif di sini adalah kata Ahmada. Ada huruf jar li, tetapi kata Ahmad tidak dibaca kasroh, tetapi diakhiri dengan fathah, li Ahmada. Kenapa dia berharokat fathah? Majrurnya karena dia termasuk isim ghairu munsharif. Apa itu isim ghairu munsharif? Isim ghairu munsharif adalah isim yang tidak bisa ditanwin dengan tanwin munsharif dan tidak bisa dibaca majrur dengan kasroh namun menggunakan fathah. Untuk isim ghairu munsharif akan kita pelajari tersendiri. Apa saja itu isim ghairu munsharif? Yuk kita belajar mengenai isim ghairu munsharif. Untuk pembahasan isim majrur yang ditandai dengan harokat fathah adalah pembahasan mengenai isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif adalah isim yang tidak bisa menerima tanwin. Kita akan membahas sekilas saja mengenai isim ghairu munsharif. Yang terpenting adalah perhatikan contoh isim ghairu munsharif berikut. Jadi seandainya nanti kalian menemukan isim ini, kalian akan langsung tahu itu adalah isim ghairu munsharif. Yang pertama adalah isim ghairu munsharif yang memiliki dua ilat atau penyebab. Ilat yang pertama adalah wasfiyah. Yang kedua adalah alamiah, isim alam atau nama sesuatu. Yang memiliki ilat dua ini antara lain satu, udul. Misalnya contohnya di sini masna, sulasa. Yang kedua, wazan fi'il, yaitu kata atau isim yang memiliki bentuk seperti fi'il. Contohnya di sini adalah kata ahsan. Kata ahsanu di sini bermakna sifat, artinya lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah isim dengan ziyadah alif nun, isim dengan tambahan alif nun. Contohnya kata sakron, kata ghadban, ada alif nun di belakangnya. Sakron artinya bermakna pemabuk, yang ghadban artinya pemarah. Kemudian yang kedua, yang memiliki ilat dua adalah yang berupa alamiah atau penamaan sesuatu. Contohnya adalah udul. Jadi sama seperti udul yang atas, cuman yang atas bermakna sifat, kemudian yang bawah ini khusus untuk nama. Contohnya kata umaru. Kata umaru ini ikut wazan fu'alu. Dia termasuk bentuk udul. Jika menemukan nama dengan bentuk atau karakter yang sama, maka berarti dia termasuk isim ghairu munsharif. Yang kedua adalah wazan fi'il. Nama orang yang bentuknya seperti wazan fi'il. Contohnya kata Ahmad. Kata Ahmadu ini adalah nama orang. Kata Yazid juga nama orang. Bentuknya seperti wazan fi'il. Kata Ahmad sama kayak af'alu. Misalnya kata Yazidu sama dengan yuridu. Kemudian yang ketiga, ziyadah alif nun, nama orang yang ada tambahan alif nunnya. Contohnya misalnya Imran, Utsman, Sulaiman, dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah tarkib mazji. Tarkib mazji ini adalah gabungan dua nama yang kemudian dijadikan satu menjadi sebuah nama khusus. Contohnya misalnya di sini ada kata ba'la bakka, berasal dari kata ba'lun dan bakun, kemudian ada sebuah nama tempat yang dijadikan menjadi satu nama tempat, yaitu kata ba'la bakka. Kalau untuk yang kekinian contohnya misalnya ada kata New York, itu adalah disebut juga dengan tarkib mazji. Dua kata new dan York kemudian dijadikan satu untuk nama satu tempat. Misalnya New Zealand, itu juga seperti itu. Kemudian yang kelima adalah isim ajam. Isim ajam itu nama yang non Arab. Contohnya di sini adalah Ibrahim. Nama-nama nabi yang 25 yang wajib kita ketahui itu sebagian besar adalah isim ajam. Jadi harus dibaca jar dengan menggunakan fathah.
Yang keenam adalah nama yang berbentuk taknis lafzi. Artinya berbentuk mu'annas tetapi lafadznya artinya mudzakkar. Jadi maknanya saja. Contohnya di sini Tolha. Tolha ini adalah nama laki-laki, tetapi karena di situ penulisannya menggunakan tak marbutoh, dia disebut taknis hanya lafzi, tetapi maknanya tetap mudzakkar. Hamzah contohnya. Kemudian yang ketujuh, taknis maknawi. Ini adalah mu'annas maknanya, tetapi tulisannya tidak. Contohnya kata Zainab, kata Su'ad, kata Hindun, itu adalah nama untuk perempuan, namun penulisannya tidak menggunakan tak. Yang terakhir adalah isim alam yang berupa taknis lafzi maknawi. Jadi tulisannya mu'annas, artinya pun mu'annas. Semua kategori ini termasuk dalam kategori isim ghairu munshorif yang cara membaca jernya adalah dengan fathah. Sedangkan untuk isim ghairu munshorif yang memiliki satu ilat atau satu penyebab adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah isim yang ada alif taknisnya, baik alif taknis maksurah atau mamdudah. Alif taknis mamdudah adalah isim yang di belakangnya ada alif, kemudian di belakangnya lagi paling belakang ada hamzahnya. Contohnya misalnya sohra, arbi'ah, atau mungkin warna-warna mu'annas, hamra, sauda, dan lain-lain. Kemudian yang terdapat alif maksurah, yaitu alif layyinah, alif bingkong di belakangnya, hubla, salma, itu penulisannya seperti ya, tetapi itu adalah alif, disebut dengan alif maksurah. Keduanya adalah termasuk isim ghairu munshorif, tidak bisa ditanwin. Kemudian yang kedua adalah isim-isim yang berada dalam sighat muntahal jumu. Bentuk jamak tertentu, terutama di sini adalah jamak taksir, dengan wazan atau rumus sebagai berikut. Satu contohnya, fawa'ilu, seperti kata dhawaribu. Ini tidak bisa ditanwin. Fa'ailu, dalailu, fa'alilu, ja'afiru, fa'alilu, qorotisu. Kata qirtas jamaknya qorotis, ini termasuk isim ghairu munshorif. Afa'ilu, asalibu. Kata uslub jamaknya asalibu. Afa'ilu, aqoribu. Kemudian mafa'ilu, masajidu. Mafa'ilu, masobihu. Itu adalah kategori isim ghairu munshorif dengan satu ilat. Untuk contoh dari isim ghairu munshorif, misalnya pada sebuah ayat berikut. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila nuhi wan nabiyyina min ba'dih. Wa awhayna ila Ibrahima. Kata Ibrahima ini dibaca dengan harokat akhir fathah karena dia termasuk kategori isim ghairu munshorif dari kategori alam ajam, nama yang bukan nama Arab. Maka tidak boleh dibaca Ibrahimi, tetapi harus dibaca Ibrahima ketika dia diawali oleh ila. Nama nabi yang lain yang disebutkan di belakang, Ismaila, Ishaqo, itu juga termasuk dalam kategori isim ghairu munshorif. Ketika dia dibaca jer, maka menggunakan fathah. Ila Ibrahima itu karena ada ila huruf jer, kemudian Ibrahima adalah isim majrur yang ditandai dengan fathah. Sedangkan kata Nuhin di situ, nama Nuh itu dibaca jer dengan menggunakan kasroh karena kata Nuhin itu termasuk munshorif atau bisa ditanwin. Karena meskipun dia nama nabi, tetapi dia kategorinya adalah kata dengan 3 huruf, jadi bisa ditanwin. Ada 4 nama nabi yang bisa ditanwin, yaitu Sholihun, Hudun, Syu'aibun, Muhammadun, bisa ditanwin. Kemudian contoh yang lain, arsaltu ar-risalata ila Fatimata. Kata ila Fatimata, Fatimata itu termasuk isim ghairu munshorif, termasuk kategori isim mu'annas dengan akhiran ta. Kemudian cara membaca jernya dengan menggunakan fathah, ila Fatimata. Contoh berikutnya, kata betul al-ayati fi qorotisa. Qorotisa jamak dari kata qirtos. Kemudian ada fi dibaca jer dengan menggunakan fathah.
Demikian bahasan kita mengenai isim ghair munsharif disertai dengan contohnya. Sekarang kita sampai kepada al-khulasah, yaitu kesimpulan. Kesimpulan bahasan kita adalah huruf jar yang kita bahas pada video pembelajaran kali ini adalah min, ila, an, ala, fi, bi, ka, dan lam yang dibaca li. Huruf jar adalah kata keterangan yang mengawali isim atau kata benda dan tidak mengawali fiil. Setiap isim yang diawali huruf jar adalah majrur. Disebut dengan isim majrur. Majrur atau dibaca jar berarti isim tersebut memiliki tanda baca sebagai berikut. 1 kasrah, 2 ya, dan yang ketiga fathah. Untuk tanda-tanda ini sudah kita bahas pada bahasan sebelum khulasah. Demikian kesimpulan bahasan kita mengenai huruful jar wa ma'aniha wa i'rabu ma ba'daha. Ila huna hadzal liqa, syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.